aku berani tampil beda, kalian boleh bebas gayanya ya. Yeay. Jadi kita berani tampil beda tadi, makanya pas terakhir gayanya bebas. Gak usah malu ketika kita mau puji Tuhan, kita tahu nih kita mau memujinya kepada Tuhan. Jangan lupa senyum. Jangan sampai kalau lagi puji Tuhan kita mukanya sedih, mukanya merengut. Ya. Nah, kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu lagi. Judulnya Ku Buka Alkitab. Diikutin gayanya ya adik-adik. Lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, lagunya singkat, padat, dan jelas, tapi sebenarnya artinya itu dalam ya adik-adik ya. Seperti nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kita ini rajin baca Alkitab, kita akan mengalami pertumbuhan, dan kita juga akan menghasilkan buah. Bagaimana apa yang kita baca, tidak cuma kita baca, kita mengerti, dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Tapi sebelum kita mau mendengarkan Miss Eri yang akan membawakan firman Tuhan, ada sedikit permainan. Nanti kalian boleh unmute semua. Pada saat ada pertanyaan, adik-adik boleh langsung jawab aja ya, karena kita sambil pakai YouTube, tapi di situ gamenya ada pertanyaan seputar tentang Alkitab. Nah, yang bisa jawab langsung kencangkan suaranya untuk menjawab. Oke, silakan Miss Eri.
kali ini kita akan bermain bersama. Nah, nama permainan kita adalah objek dan tokoh Alkitab. Jadi nanti akan ditampilkan satu objek dan kamu akan menebak kira-kira tokoh Alkitab apa yang diceritakan dalam objek tersebut. Oke, kita akan ada 10 pertanyaan ya. Kira-kira kamu bisa jawab atau enggak ya. Ayo kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira objek apa ya? Ya, ini adalah gambar ikan besar. Kira-kira ikan besar. Ada yang ingat nggak ikan besar cerita Alkitab tentang siapa? Jawabannya adalah Pintar. Yunus. Ya, kamu pasti ada yang bisa menjawabnya ya dengan baik. Oke, untuk pertanyaan berikutnya kita lihat objek apa ya? Nah, ini ada gambar singa. Kira Gampang ya, udah pasti tahu ya. Kan melihat jawabannya ya. Jawabannya adalah Daniel. Pintar adik-adik. Bisa ya. Selanjutnya apa lagi ya? Daniel yang di gua singa. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Bahtera. Kira cerita tentang kitab siapa? Pasti kalian bisa menjawabnya. Nah, kita akan lihat ya jawabannya adalah Masih gampang-gampang ya pertanyaannya, nanti misalnya yang lebih sulit kayaknya. objeknya adalah buah. Kira-kira buah ini Cuma satu tokohnya. dan kira-kira Cuma satu tokohnya. Siapa? Cuma satu. Hawa. Jawabannya adalah Apa ya? Hawa. Yeay. Pasti ada yang bisa menjawabnya ya. Hawa yang mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke, berikutnya ya. Bintang. Abraham. Nah, kalau bintang siapa ya? Siapa Yumi? Bisa tebak? Ya, sedikit susah ya. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Bener nggak? Siapa yang benar jawabannya? Tadi Lionel ya kayaknya suaranya ya, Abraham ya. Menjanjikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Oke, berikutnya ya. Dua loh batu. Musa. Kira-kira cerita tokoh Alkitab siapa ya? Musa. Jawabannya bersama-sama. Yes. Cerita tokoh Alkitab Musa. Tuhan memberikan 10 perintah Allah di dalam 2 loh batu kepada Musa. Oke, berikutnya ya. Juga warna-warni. Kira-kira ini cerita tentang Siapa juga yang dapat jubah warna-warni? Yusuf mendapatkan jubah warna-warni yang bagus dari papanya Yakub yang sangat menyayangi dia. Oke, berikutnya. Tangga. Ini agak sulit. Ayo, siapa yang ingat? Kalian bisa jawab ya. Di tangga ini ada malaikat yang naik turun. Kira-kira Tangga. kitab siapa? Mimi, Lionel ingat? Lihat jawabannya ya. Kamu dengar? Yeay. Yakub pada waktu itu berarti ada tangga. Ada malaikat yang berada di tangga itu. Oke, berikutnya. Oke. Aduh. Rambut yang panjang. Siapa ya? Simpson. Cerita tokoh Alkitab siapa? Pasti bukan rambut medit.
Ada yang bisa tebak Bukan. rambut Rambut Meme. panjang tokoh siapa? Jawabannya ya. Simpson. Yeay. Wah. Yeay. Panjang tapi dipotong sama Delila ya. Untuk berikutnya pohon. Pohon. Wah, agak susah Aduh. ya. Kok kamu langsung. Ayo siapa Mi? Lionel. Pohon, siapa ya? Kira-kira cerita tokoh Ini ada buahnya. Ada yang bisa tebak? Kita lihat jawabannya ya. Yeay. Yeay. Dia ingin melihat Tuhan Yesus. Dia pendek ya, jadi nggak bisa lihat dari bawah. Makanya dia naik ke atas pohon. Iya. Oke, terima kasih adik-adik pintar-pintar menjawab semua. Kita juga akan mendengarkan apa ya cerita yang akan disampaikan sama Miss Eri. Boleh disiapin Alkitabnya juga adik-adik kalau yang ada Alkitab. Kita. Hai Debbie. Halo. Wah, itu Alkitab Lionel warna-warni. 2 bahasa ya? Bahasa Indonesia? Iya, Kak. Oke. Sudah ya? Kak Yudit langsung aja nih, Kak. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Yudit. Adik-adik, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebentar ya. Oh ini. Oke. Saya mau share screen dulu. Nah, coba kalian lihat di layar ini. Nah, ini gambar apa ya? Mahkota. Biasanya mahkota dipakai oleh siapa? Raja atau ratu. Coba sebutin raja atau ratu yang ada di dunia ini. Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth II. Sudah meninggal ya? Iya. Kalau raja sama ratu itu kan orang yang hebat ya. Maksudnya dia punya kuasa yang besar banget. Nah, kalau di Indonesia kan seperti presiden ya. Tapi kalau ratu atau raja itu kayaknya mereka itu benar-benar berkuasa banget. Nah, sekarang kakak mau bertanya ya. Kalau misalnya ada raja nih lewat depan rumahnya Mei, apa yang mau Mei lakukan? Apa ya? Apakah Hormat kepada raja gitu kali. kenapa? Hormat kepada raja gitu kali. Apa? Nggak kedengeran? Hormat. Bentar. Ada kipasku ya. Hormat sama raja, Kakak. Oh, hormat sama raja. Oke. Nah, atau kalau Lionel nih, kalau Lionel lihat raja di depan rumah bakalan kayak gimana Lionel? Apakah mau gini? Yuk kita selfie dulu, Raja. Saya mau ambil handphone dulu ya di rumah. Enggak sih, kayaknya biasa aja, Kak. Biasa aja. Waduh, tapi pasti ya adik-adik kalau kepala negara kita itu adalah raja, wah pasti kita tuh sangat menghormati dia. Nah kalau Debbie nih, Kairi belum dengar nih. Debbie, B-nya ada 3. Kalau di depan rumah Debbie lewat raja, Debbie mau ngapain? Rasanya seneng banget kok bisa sih raja datang lewat gitu dari rumah aku. Ya, seneng ya, wah. Nah hari ini Kairi juga mau kasih tahu sesuatu ya. Nah, tahukah adik-adik bahwa sebenarnya Tuhan Yesus juga adalah raja. Nah, Tuhan Yesus itu raja ya, lihat nih Tuhan Yesus pakai mahkota. Tuhan Yesus itu raja. Nah, ingat nggak adik-adik waktu Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus itu ada ini nih, coba adik-adik lihat dulu deh gambar ini. Ini adik-adik ingetnya cerita tentang apa nih kalau dari gambar ini? Kelahiran Tuhan Yesus. Ini peristiwanya yang
kayak apa ya peristiwanya tuh? Orang Majus datang ke rumah Tuhan Yesus. Iya, ini sewaktu Tuhan Yesus sudah dilahirkan. Tuhan Yesus kan lahirnya di kandang ya. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir di kandang, Tuhan Yesus itu dibawa ke rumah, ke sebuah rumah. Nah, di rumah inilah datang orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu bisa juga disebut raja-raja ya dari negeri timur. Nah, adik-adik, mereka datang itu membawa hadiah. Siapa yang ingat hadiahnya apa? Emas dan harta. Kemenyan dan mur. Iya, betul. Ya, adik-adik masih ingat, hebat. Nah, ini yang dibawa oleh orang-orang Majus adalah emas, kemenyan, dan mur. Lalu mereka bukan hanya bawa hadiah doang, tapi mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Wah, kenapa ya mereka seperti itu? Karena mereka itu... Karena Tuhan Yesus raja dari segala. Betul, adik-adik. Betul yang kata Debbie katakan ya. Orang-orang Majus ini sudah tahu siapa itu Tuhan Yesus. Meskipun dia adanya di rumahnya kecil lagi. Bukan rumah istana gitu, bukan rumah gedung, bukan. Tuhan Yesus itu pada waktu itu tinggal di rumah yang sederhana, rumah biasa aja. Nah, tetapi orang-orang Majus ini tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah raja. Tapi adik-adik, pada waktu itu orang-orang Israel tuh nggak ada yang nggak ada yang sadar, tidak ada yang tahu bahwa yang sudah lahir ini adalah raja segala raja, seperti yang tadi Debbie katakan. Nah, sekarang ada nih ya, ini adalah cerita yang mau kita bahas bersama-sama. Nah, suatu hari Tuhan Yesus ya, ini tuh kejadiannya menjelang Tuhan Yesus akan disalibkan. Jadi di minggu terakhir Tuhan Yesus di pelayanan Tuhan Yesus di minggu terakhir ya adik-adik. Tuhan Yesus ini menyuruh 2 orang muridnya. Nih, 2 orang muridnya. Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ngapain ya disuruh pergi ke kampung di depan gitu loh. Nah, terus di situ kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Nah, terus mau ngapain dengan keledai itu? Kok Tuhan Yesus bisa tahu sih di situ ada keledai muda yang diikat? Nah, terus belum pernah ditunggangi orang lagi. Terus kita dengerin lagi ya, apa kata Tuhan Yesus. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku, katanya gitu. Waduh, masa ada keledai lagi diikat, terus Tuhan Yesus suruh supaya murid-muridnya ini bawa keledai itu kepadanya. Coba, kalau kalian disuruh ambil keledai punya orang, apa yang kalian pikirin? Mencuri, berdosa. Berdosa ya? Kalau Abil tadi katanya takut dimarahin. Takut dimarahin siapa? Pemiliknya. Kalau Lionel disuruh kayak gitu sama Tuhan gimana? Kaget. Kaget. Ini lihat muka 2 orang ini juga sebenarnya kaget. Mereka tuh mikir, hah? Ada keledai punya orang terus disuruh ambil? Gimana kalau kita ditanya, kamu jangan ngambil, itu pencuri namanya, itu dosa. Gimana kalau ada yang bilang begitu? Nah, ternyata adik-adik sebelum murid-muridnya ini mengatakan atau bertanya sesuatu sama Tuhan Yesus itu udah tahu loh bahwa di dalam hatinya mereka itu mereka bertanya-tanya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini, jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Nah, jawablah kepada orang itu, Tuhan memerlukannya. Nah, maka orang itu akan membiarkan kamu membawanya. Jadi Tuhan Yesus itu tahu ya pertanyaan di dalam hati mereka dan di pikiran mereka, dan juga tahu pikiran kita nih kalau misalnya kita juga disuruh seperti itu sama Tuhan Yesus kan. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau ada yang tanya, kenapa kamu ambil keledai itu? Jawabannya apa? Murid-muridnya harus mengatakan apa? Tuhan memerlukannya, maka Iya. orang itu akan membiarkan kamu membawanya. Mereka harus bilang kayak gini ke pemiliknya, Tuhan memerlukannya. Nah, tapi benar nggak ya? Ini pemiliknya itu
nggak akan marah kalau keledainya diambil? Bener apa enggak ya? Nah, adik-adik kita lihat ya. Nah, sebelumnya Kak Eri mau kasih tahu dulu. Tadi kan Kak Eri sering bilang ya, Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Nah, ini adalah kebenaran utama yang harus kita ingat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi dia tahu apa yang ada di pikiran murid-muridnya, apa yang ada di dalam hati mereka, dan juga Tuhan Yesus tahu apa yang di dalam pikiran kita, apa yang di dalam hati kita. Tuhan Yesus tahu, karena Tuhan Yesus Maha Tahu. Sebelum kamu meminta sesuatu sama Tuhan, Tuhan Yesus sudah tahu. Nah, tetapi Tuhan Yesus ingin kita semakin dekat sama Tuhan Yesus. Jadi ngobrol sama Tuhan Yesus, ngobrolnya lewat apa? Lewat doa, ya kan? Nah, kalau misalnya Kak Eri nih sering ketemu sama Lionel, tapi kita nggak pernah ngobrol, kita jadi akrab nggak? Nggak akan, tapi kalau kita suka ngobrol, kita pasti akrab. Nah, Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Jadi Tuhan Yesus tahu yang ada di pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, ya, termasuk yang ada di pikiran hati murid-muridnya ini. Nah, terus adik-adik, murid-murid itu pergi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka pergi ke kampung itu, kampungnya kan di seberang ya, kampungnya itu nggak dekat, kampungnya itu di seberang, dan Tuhan Yesus benar-benar tahu bahwa di situ ada keledai yang sedang diikat. Wah, ini beneran loh, ada keledainya, beneran ada keledainya. Nah, terus muridnya ini, kedua murid Tuhan Yesus tuh ambil keledai itu. Bener dong, ada yang datang, bapak-bapak nih. Ternyata bapak-bapak ini pemilik keledai ini. Bapak-bapak ini tanya, "Hai, kenapa kalian mengambil keledaiku?" Tadi Tuhan Yesus bilang apa ya? Kalau mereka ditanya, mereka harus jawab apa? Tuhan memerlukannya. Ya, jadi murid-murid Tuhan Yesus ini mengatakan gini, Tuhan memerlukannya. Nah, adik-adik, ketika orang ini mendengar perkataan murid Tuhan Yesus, orang ini langsung memberikan keledai ini kepada mereka. Jadi dibolehin, dibawa pergi. Wah, ajaib ya. Kalau misalnya itu terjadi sekarang, belum tentu ya ada orang yang baik mau memberikan keledainya. Tapi adik-adik, Kak Eri percaya banget bahwa orang ini juga adalah orang yang pernah dan sering mendengar mujizat tentang Tuhan Yesus. Nah, sehingga orang ini tahu yang dimaksud dengan Tuhan adalah Tuhan Yesus yang pernah melakukan mujizat. Jadi orang ini percaya dan memperbolehkan keledai ini dibawa. Tapi murid-muridnya ini juga bilang, nanti kami akan mengembalikannya. Coba kamu baca, kita baca ya dari Matius 21 ayat 4 sampai 5. Siapa yang sudah berhasil dapat? Boleh bacakan. Kak, aku mau nyari dulu. Siapa yang sudah dapat? Ya. 4 dan 5. 4 dan 5. Siapa yang udah dapat? Mau bacain? Oke, Lionel ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakan kepada Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seorang keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Iya, terima kasih. Nah, jadi Tuhan Yesus ini bukan iseng-iseng, aku pengen deh naik keledai. Udahlah aku suruh muridku aja bawa keledai. Bukan ya adik-adik. Tuhan Yesus ini menyuruh murid-muridnya bawa keledai ini karena Tuhan Yesus ingin menggenapi firman Tuhan yang di ayat 5 ini. Nah, sebenarnya ini kan di Matius ayat 5 ya. Tapi sebetulnya ayat ini ada di Zakaria 9 ayat 9. Kitab Zakaria itu sebelum kitab Matius adik-adik. Jadi ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ada seorang nabi namanya Nabi Zakaria, dia bernubuat tentang Tuhan Yesus
yaitu di Zakaria 9 ayat 9. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Taurat dan kitab para nabi, termasuk Nabi Zakaria yang menulis ayat ini, adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya membawa keledai ini untuk menggenapi firman Tuhan, ya, supaya orang-orang Israel tahu dan supaya kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Mesias, benar-benar juru selamat, karena dia mengendarai seekor keledai seperti yang tertulis dalam kitab Zakaria. Nah, lanjut ya. Oke, jadi pada waktu itu murid Tuhan Yesus membuka jubahnya, terus ditaruh di atas punggung keledai itu, dan Tuhan Yesus naik ke atasnya. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke atasnya, sebetulnya Tuhan Yesus ini mau kemana ya? Sebetulnya Tuhan Yesus ini mau pergi ke Yerusalem, ke kota Yerusalem. Adik-adik, di kota Yerusalem itu nanti Tuhan Yesus akan mengalami banyak penderitaan ya. Tuhan Yesus disalibkan di sana. Nah, tapi ini sebelum sampai ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus itu naik keledai. Nah, kalau naik keledai ini untuk menggenapi ayat yang kelima ini ya. Oke, lanjutin dulu. Nah, di sini orang banyak menyambut Tuhan Yesus. Ya, sama seperti kalian ya. Kalau kalian tadi kan Kairi tanya, bagaimana kalau di depan rumah kalian ada raja? Wah, ada yang jawabannya, oh senang. Ada yang bilang, hormat kepada raja gitu ya. Ini semua orang yang ada di sini, mereka semua gembira, mereka semua bersukacita karena Tuhan Yesus lewat, adik-adik. Karena mereka ingin Tuhan Yesus itu menjadi raja. Sebetulnya Tuhan Yesus itu raja apa bukan ya? Raja. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu bukan hanya raja di dunia ini, tapi Tuhan Yesus raja segala raja di bumi dan di surga. Tapi ini orang-orang ini yang bersorak-sorai ini, mereka itu pikirannya salah adik-adik sebenarnya. Mereka pengen Tuhan Yesus itu menjadi raja di Yerusalem bagi orang Israel. Nah, Kak Eri kasih tahu ya, zaman dulu itu orang Israel dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi orang Israel, orang Yahudi itu sangat menderita. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus kan melakukan banyak mujizat ya. Kalian pasti masih ingat dong mujizat apa aja yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus tuh udah melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus juga mengajar orang-orang dengan penuh kuasa ya. Yang sakit-sakit tuh jadi sembuh. Nah, mereka itu berharap, wah nih Tuhan Yesus kalau jadi raja pasti negara kita hebat nih. Pasti bisa ngalahin bangsa Romawi, katanya gitu. Mereka berpikir seperti itu dan mereka berharap seperti itu adik-adik. Nah, padahal Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk jadi raja buat orang Israel saja, tetapi bagi seluruh dunia. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus waktu itu beneran jadi raja menggantikan Herodes, kita bukan jadi hambanya dong, karena Tuhan Yesus itu hanya raja bagi orang Israel. Tapi Tuhan Yesus adalah raja segala raja bagi orang Israel dan juga bagi bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Indonesia ya, termasuk kita. Nah, waktu itu banyak orang yang memuji-muji Allah. Mereka bersorak-sorai. Waduh, mereka bersukacita ini ya. Sampai-sampai orang-orang itu bawa daun-daun palem. Mereka melambai-lambaikan daun palem kepada Tuhan Yesus. Itu maksudnya karena mereka bersukacita dan mereka merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Terus mereka juga sampai melepaskan jubah mereka, menaruh di jalanan supaya Tuhan Yesus bisa lewat di atasnya. Jadi adik-adik bisa bayangin betapa hebohnya waktu itu perjalanan menuju ke Yerusalem. Mereka semua heboh sekali, mereka semua senang sekali karena mereka menyambut seorang raja. Nah, tapi
Apa yang mereka katakan ya nih? Kita buka Matius 21 ayat 9b. Siapa yang mau baca? Mei? Debbie? Aku. Oke, silahkan. Ayat 9 deh. Yang B. Dari Dan aja, dari awal. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Iya, terima kasih Debbie ya. Nah, jadi orang banyak itu yang ada di depan dan yang ada di belakang Tuhan Yesus semuanya bersorak-sorai, semuanya berseru. Apa yang mereka serukan? Nih, Kairi taruh di sini ya ayatnya. Yang bagian B-nya nih. Mereka semua bersorak-sorai seperti ini. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, kenapa ini ada anak Daud? Siapa sih anak Daud itu? Siapa ya? Anak Daud siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Anak Daud. Salomo. Apakah yang dimaksud orang-orang itu adalah Salomo? Bukan adik-adik. Jadi Tuhan Yesus. betul Tuhan Yesus. Jadi waktu itu mereka bersorak-sorai. Hosana bagi anak Daud. Kenapa Tuhan Yesus disebut anak Daud? Karena Tuhan Yesus lahir di kota Daud. Kota apa ya kota Daud? Kota Yerusalem. Bethlehem. Ya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu adalah kampung halaman Raja Daud. Jadi Tuhan Yesus disebut anak Daud dan juga karena Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Nah, siapa yang tahu orang tuanya Tuhan Yesus siapa ya? Masa nggak tahu? Maria. Dan Yusuf ya. Nah, Maria dan Yusuf ini adalah keturunan Daud. Meskipun Tuhan Yesus lahir karena Roh Kudus, kan Maria kan belum menikah ya. Roh Kudus turun ke atas Maria. Nah, Marianya mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Nah, meskipun Tuhan Yesus itu lahirnya bukan karena Maria menikah sama Yusuf ya, bukan ya. Tapi Maria dan Yusuf itu adalah keturunan Daud. Jadi Tuhan Yesus disebut anak Daud. Nah, Hosana bagi anak Daud ini adalah dimaksudkan kepada Tuhan Yesus ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa disebut begini? Karena mereka sudah melihat mujizatnya yang Tuhan Yesus lakukan itu begitu hebat. Jadi mereka tahu gak mungkin kalau bukan dari Tuhan itu gak bisa deh melakukan mujizat. Ini pasti dari Tuhan. Nah mereka tahu, mereka percaya hal itu ya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, artinya Hosana itu siapa yang tahu? Ada yang tahu artinya Hosana apa ya? Sembahlah. Sembahlah. Ayo, ada yang mau kasih komentar lagi? Hosana artinya apa sih? Aku sih kurang tahu Kak, tapi kayaknya sembahlah gitu. Sembahlah ya. Nah, kalau Hosana ini sebetulnya artinya Tuhan tolonglah kami. Jadi orang-orang itu berharap supaya Tuhan Yesus itu menyelamatkan mereka dari penindasan orang Romawi, adik-adik. Nah, jadi Hosana ini adalah sebuah seruan pengharapan supaya Tuhan Yesus menolong mereka mau jadi raja. Pokoknya mereka tuh pengen banget Tuhan Yesus jadi raja, gantiin Herodes gitu. Pokoknya jadi raja buat orang-orang Israel supaya mereka nggak dijajah sama orang Yahudi, Romawi, ya. Nah, lanjut dulu, oke? Nah, ini yang tadi Kak Eri katakan. Di Zakaria 9 ayat 9, ini Nabi Zakaria tuh sudah menulis tentang Tuhan Yesus ya ratusan tahun sebelumnya. Nih Zakaria tahu dari mana? Tahu dari Tuhan Allah. Jadi
Tuhan itu berbicara, berfirman kepada Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria menuliskannya di dalam sebuah kitab. Nabi Zakaria menulis seperti ini ya, Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Benar kan, terjadi kan? Jadi orang-orang yang tadi menuju ke Yerusalem itu semua bersorak-sorai. Mereka memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Terus mereka, Nabi Zakaria ini mengatakan, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Adik-adik, biasanya tuh raja naik apa ya? Naik keledai gitu? Naik apa ya? Biasanya raja naik kuda ya, adik-adik. Tapi naik apa? Naik pesawat? Mobil. Naik mobil. Adik-adik kalau zaman dulu ya, kalau ada raja, kalau ada raja datangnya naik kuda, itu rajanya mau perang. Tapi kalau rajanya datang naik keledai, itu artinya dia sedang membawa damai. Nah, di sini Tuhan Yesus naik keledai, berarti dia membawa damai. Wah, dan ini semua yang ditulis oleh Nabi Zakaria ini benar-benar terjadi pada waktu Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem ya, ratusan tahun sesudahnya. Ini ada di tengah-tengah orang yang lagi senang, lagi bersukacita, nih, wah lagi hore-hore, ada Tuhan Yesus lewat gitu ya. Ada orang yang nggak suka. Siapa ya mereka? Nih mereka, di orang ini mah nggak bersorak-sorai, malah mereka sinis gitu. Yudas. Bukan. Ini adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berpikir gini, ngapain mereka itu memuji-muji Tuhan. Mereka benar-benar tidak suka ketika melihat orang-orang itu memuji-muji Tuhan, adik-adik. Ya. Kita lanjut. Nah, waktu Tuhan Yesus waktu orang Farisi ini bilang nih kepada Tuhan Yesus, mengapa mereka itu? Kakak. Kenapa? Miss Erinya lagi guan ya? Kenapa Kak? Dibilang. Rizka? Apakah Kak Eri nge-freeze adik-adik? Iya. Aduh, sebentar ya. Nah, soalnya Kak Eri. Kenapa? Kak Erinya tiba-tiba hilang. Oh, ini udah muncul lagi? Sudah. Oke, Kak Eri lanjut. Welcome back, Kak Eri. Aduh, sinyal ya. Semoga lancar terus. Adik-adik, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mereka tidak suka melihat orang-orang banyak itu memuji Tuhan. Terus mereka bilang kepada Tuhan Yesus, suruh mereka diam. Katanya gitu. Ayo suruhlah mereka diam. Kenapa mereka berkata-kata seperti itu? Tapi Tuhan Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Artinya apa coba? Artinya meskipun di dunia ini tidak ada manusia yang bersorak-sorai memuji Tuhan, tapi ciptaan Tuhan yang lain pasti akan memuji Dia. Bahkan batu yang buat kita itu, batu itu kan benda mati ya, tapi batu ini akan memuji Tuhan. Kalau misalnya Lionel nggak mau memuji Tuhan, Meme nggak mau memuji Tuhan, Abiel atau Debbie atau Kak Eri nggak mau memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun untuk memuji Dia. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Tuhan Yesus Raja segala raja. Adik-adik, banyak orang yang ngomong kayak gini, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, mana buktinya katanya? Di Alkitab itu nggak ada yang bilang, ayo sembah aku itu Tuhan katanya. Adik-adik, di Alkitab
itu banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Salah satunya ini ya, ketika Tuhan Yesus dielu-elukan, artinya ketika orang-orang banyak itu memuji-muji Tuhan. Di situ Tuhan Yesus tidak menolak ketika mereka memuji-muji Dia. Karena apa? Karena memang Dia itu Tuhan. Nah, tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat. Oke, lanjut ya. Nah, adik-adik, tadi kan Tuhan Yesus itu berjalan ya menuju kota Yerusalem. Nah, sebelum Tuhan Yesus sampai ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus ada di atas bukit kan? Tuhan Yesus itu sedih melihat kota Yerusalem ini. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus sedih? Bahkan sampai menangis Tuhan Yesus itu melihat kota Yerusalem. Adik-adik, nih ya, saya mau kasih tahu. Tuhan Yesus kan Maha tahu, ya kan? Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di kota ini di kemudian hari. Nah, di Yerusalem itu ada satu tempat yang dijadikan tempat ibadah bagi orang Yahudi. Apakah kalian tahu tempat itu apa? Tempatnya besar sekali. Dilapisi emas gitu ya. Terus dibangun oleh anaknya Raja Daud yang tadi Lionel sebutin. Ayo. Tempat apa yang dimaksud? Di Yerusalem ini ada satu tempat. Bait. Iya. Bait apa? Bait Allah. Iya. Allah. Betul. Bait Allah. Wah, adik-adik setiap hari Paskah itu orang Yahudi ya, yang agamanya Yahudi itu yang ada di seluruh dunia itu semua datang ke Yerusalem. Semuanya beribadah di Bait Allah. Jadi Bait Allah adalah pusat ibadah orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus tahu nih, suatu hari Bait Allah itu akan runtuh. Bukan cuma Bait Allah yang runtuh, tapi kota Yerusalemnya juga akan hancur, adik-adik. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus sedih ketika Tuhan Yesus mengetahui nanti itu di kemudian hari apa yang akan terjadi dengan kota ini. Waduh, adik-adik, benar loh yang Tuhan Yesus pikirkan itu benar. Yang Tuhan Yesus ketahui itu benar-benar terjadi di kemudian hari. Kota Yerusalem itu benar-benar hancur. Bait Allahnya juga hancur, adik-adik. Terus yang membuat Tuhan Yesus sedih ada lagi ya selain itu. Tuhan Yesus kan memang raja ya. Tapi Tuhan Yesus sedih ketika mereka itu nggak percaya, ketika orang-orang banyak itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat. Ya, jadi Tuhan Yesus ingin supaya orang-orang Israel itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, karena Tuhan Yesus tidak mau mereka itu binasa karena dosanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin menjadi raja buat mereka. Tapi Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan raja di dunia ini ya. Tuhan Yesus itu raja di dunia dan juga di sorga. Yang bisa, yang berkuasa menyelamatkan setiap orang dari hukuman dosa. Nah, yang membuat Tuhan Yesus menangis adalah ketidakpercayaan orang-orang itu bahwa Yesus adalah juru selamat. Kak Eri mau tanya, di sini semuanya sudah yakin bahwa Yesus adalah juru selamat? Siapa yang masih yakin semua ya? Nah, Tuhan Yesus senang ketika anak-anak itu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah Mesias. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus menangis karena semua orang Israel, maksudnya sebagian besar orang Yahudi yang ada di situ, yang bersorak-sorai itu, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah sampai nih ke Yerusalem. Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah. Di Bait Allah Tuhan Yesus melihat ada para pedagang hewan-hewan korban dan juga penukar-penukar uang. Adik-adik, ini terjadi untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya Tuhan Yesus pernah menyucikan Bait Allah. Di Bait Allah itu kalau hari Paskah tuh banyak yang dagang, banyak yang jualan, tapi bukan jualan buat jajanan atau konsumsi adik-adik, tapi jualan hewan-hewan yang akan dikorbankan di Bait Allah.
Tuhan Yesus itu marah. Kenapa? Karena Bait Allah itu kan tempat ibadah. Kenapa dijadikan tempat buat jualan, buat cari uang, tapi merugikan bangsa Israel karena mereka menjual hewan-hewan dengan harga yang sangat mahal, adik-adik. Terus mereka juga membuat meja-meja penukar uang. Karena persembahan uang, kita kan kasih persembahan ya kalau ke gereja. Nah, kalau ke Bait Allah itu nggak boleh pakai mata uang asing. Jadi kalau misalnya ada orang Yahudi yang tinggal di Amerika, kan pakainya dolar ya. Kalau udah sampai di Bait Allah, mereka harus tukar pakai mata uang yang berlaku di sana. Pakai mata uang dinar ya. Jadi mereka harus tukar uangnya, baru bisa kasih persembahan. Nah, menukar uang juga jadinya mahal adik-adik. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus marah karena ibadahnya itu jadi tempat untuk berbisnis. Nah, Tuhan Yesus di situ marah sekali. Tuhan Yesus sampai membalikkan meja-meja penukar uang dan Tuhan Yesus katakan, "Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun." Tuhan Yesus marah sekali. Tapi Tuhan Yesus marah karena ada dosa ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus kalau marah bukan karena benci, tetapi karena ada dosa yang terjadi di situ. Nah, pada waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam Bait Allah, ada anak-anak kecil. Mereka memuji-muji Tuhan. Sebelumnya juga ada orang-orang sakit datang ke Bait Allah itu waktu bertemu sama Tuhan Yesus semuanya sembuh adik-adik. Ada orang buta, ada orang-orang yang pincang, mereka semua sembuh di Bait Allah. Nah, sehingga mereka semua yang ada di dalam Bait Allah itu memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai, termasuk ada anak-anak kecil yang memuji-muji Tuhan. Mereka bersorak-sorai dan mereka mengatakan, "Hosana bagi anak Daud." Jadi mereka juga berharap supaya Tuhan menolong mereka karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Mereka percaya bahwa Tuhan bisa menolong mereka. Karena Tuhan Yesus adalah Mesias adik-adik. Nah, terus ada lagi nih yang nggak suka. Nih, coba kalian tebak. Ini yang nggak suka melihat anak-anak memuji Tuhan siapa ya? Siapa kira-kira? Yudas. Yudas. Kalau tadi siapa yang benci banget ngelihat orang-orang banyak itu memuji Tuhan siapa? Itu Ahli Taurat. Ahli Taurat. Taurat sama orang-orang intinya depannya Iya, Farisi. Farisi. Nah, ini juga yang lagi marah itu mereka juga adik-adik. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Mereka itu marah. Dan mereka bilang kepada Tuhan Yesus kan, "Hai Tuhan Yesus, kamu nggak dengar apa mereka ngomong apa?" Cina gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?" Nah, ini adik-adik, Tuhan Yesus ini sedang mengucapkan satu ayat dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu salah satu penulisnya adalah Raja Daud. Nah, di kitab Mazmur itu ribuan tahun ya sebelumnya sudah tertulis bahwa nanti tuh suatu hari bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusui itu akan memuji-muji Tuhan. Termasuk adik-adik dan juga Abiel yang ada di sini. Kalian yang masih kecil-kecil itu memuji-muji Tuhan dan itu sudah tertulis dalam kitab Mazmur adik-adik. Jadi ahli-ahli Taurat ini yang lagi marah ini, mereka tuh kan pengennya anak-anak ini diam. Jadi mereka bilang gini kan ke Tuhan Yesus, "Emangnya kamu nggak dengar itu anak-anak bilang apa?" Nah, tapi Tuhan Yesus mengingatkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tentang firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur ini. Oke. Selanjutnya nih. Nah, setelah Tuhan Yesus keluar dari Bait Allah ya atau Bait Suci, Tuhan Yesus berkumpul lagi bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus memberitakan kematiannya.
Adik-adik, kalau misalnya orang yang paling kalian sayangi terus mengatakan nanti sebentar lagi aku akan meninggal, gimana perasaan kalian? Sedih. Sangat-sangat sedih. Sedih banget ya, aduh kok meninggal sih gitu. Sedih banget sekali, sangat sedih. Iya. Tapi sebenarnya yang lebih sedih lagi tuh Tuhan Yesus loh. Adik-adik, meskipun kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, masuk mana ya kalau sudah percaya Tuhan Yesus? Masuk surga apa masuk neraka? Surga. Ke surga ya. Kita yakin ya kalau sudah mati itu masuk surga. Tapi sebenarnya adik-adik, setiap orang yang mau meninggal itu pasti hatinya tuh sedih. Sedih banget. Nah, Tuhan Yesus juga merasakan hal itu. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakannya dengan sambil bercanda, enggak. Tuhan Yesus memberitakan kematiannya kepada murid-muridnya ya, bahwa nanti Tuhan Yesus itu akan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib? Karena manusia itu berdosa. Dan setiap orang yang berdosa itu harus dihukum. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya Tuhan Yesus bisa menanggung semua dosa-dosa manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi semua dosanya Mei, Debbie, Lionel, dan juga kita kakak-kakak semuanya, dosa kita semua ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik, yang paling Tuhan Yesus sedih adalah ketika orang-orang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Karena kalau orang itu nggak percaya, dia binasa. Dia tidak bisa masuk surga, adik-adik. Tapi karena kebaikan Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya. Dan Tuhan Yesus mau menanggung semua dosa manusia. Nah, di sini Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberitakan kematiannya itu berkali-kali loh. Ini tuh yang terakhir kalinya, yang keempat kalinya. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah kasih tahu ke murid-muridnya, tapi mereka nggak ngerti. Mereka tuh tidak mengerti Tuhan Yesus tuh ngomong apa sih gitu. Kok Tuhan Yesus bilang kematian sih, terus Tuhan Yesus bilang kebangkitan. Mereka tuh nggak ngerti adik-adik. Sampai semuanya terjadi, sampai nanti Tuhan Yesus bangkit, mereka baru sadar. Oh, ternyata ini yang Tuhan Yesus maksud gitu. Nah, itulah sebabnya nanti ya kalau kalian baca Alkitab, ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya semua tuh pada kabur. Mereka semua takut, mereka semua lari. Nah, mereka tuh nggak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini yang di Zakaria 9 ayat 9 itu digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus yang datang mengendarai seekor keledai. Tuhan Yesus benar-benar raja. Tuhan Yesus itu Mesias. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus itu cuma nabi, apakah kalian percaya? Enggak. Jadi Tuhan Yesus itu siapa? Raja segala raja. Wah, putus. Nge-freeze ya? Apakah Kak Eri nge-freeze? Halo. Kalau Debbie, bagaimana kalau Debbie? Menurut Debbie apa yang tadi didengar pas Miss Eri ajarin, apa ya yang Debbie ingat, Debbie dapatkan? Maaf Kak Eri terlempar. Iya, tiba-tiba Kak Eri gak ada suaranya soalnya. Iya, maaf ya. Lagi ini ya. Boleh lanjut. Lanjut sambil dulu, nunggu oke? Kak Eri soalnya. Foto dulu sebentar boleh nggak? Oh, foto dulu. Oke. Foto dulu yuk. Mei, Debbie, Lionel. Berani tampil beda, gayanya boleh bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke. Kak kalau jaringannya jelek, tutup video aja Kak biar nggak Oh iya tarik-tarik. iya oke. Oke, Kak Eri tutup ya videonya. Kita lanjut dikit lagi. Nah, ini ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai itu menggenapi apa yang tertulis di kitab Zakaria ya adik-adik. Dan juga ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar Raja, benar-benar Juru Selamat. Jadi kalau ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, dia cuma nabi, dia cuma manusia biasa, betul apa salah? Salah. Salah ya. Tuhan Yesus adalah Raja Mesias. segala. Tuhan Yesus itu Mesias. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bayangin adik-adik, kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita semua harus menanggung dosa kita sendiri. Artinya kita semua nggak bisa masuk surga, semuanya masuk neraka. Tapi karena ada juru selamat, kita memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke surga. Kalau yang percaya ya, kalau yang tidak percaya, mungkin, oh ya, oke Missouri. Nah, kalau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus tuh ingin mereka semua percaya kepadanya. Nah, ini nanti kita hafalkan ya. Sebelumnya Kak Eri mau lanjutin dulu nih. Jadi adik-adik, kan tadi Mei, Lionel, Debbie itu sudah percaya ya kepada Tuhan Yesus. Kak Yudit, Kak Eri juga sudah percaya dan Abiel juga sudah percaya. Nah, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Raja yang bukan hanya untuk orang Israel ya, tetapi untuk dunia ini, untuk semua orang, termasuk kita orang Indonesia ya. Dan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Kita tuh punya dosa itu banyak ya adik-adik. Dan satu dosa aja itu bisa bikin kita masuk neraka. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan hapus semua dosa kita. Bersyukur kita ya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi kita. Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Yuk kita mau hafalkan ayat ini. Nah, kita baca dulu ya yang ada di Alkitabnya. Siapa yang ini dicek dulu. Kita buka Alkitabnya ya. Zakaria 9 ayat 9. Nanti minta tolong Meme ya, Meme yang belum baca ya. 9 Iya, Kak. ayat Tunggu, aku 9. cari dulu Zakaria ya. Zakaria. Nah, ya 9. Zakaria. Udah ketemu. Ya, boleh. Bacakan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai yang itu ya kan Kak? Ya, betul sekali. Hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut, dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Iya, terima kasih Meme. Nah, yang Kak Eri tulis di layar adalah yang bagian B-nya ya. Ini lupa nih nulis huruf B-nya. Jadi Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Apa ya artinya ayat ini? Nah, raja, lihat rajamu datang. Nah, yang dimaksud dengan raja adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sebagai raja ya adik-adik. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk melakukan mujizat, bukan, tapi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan dirinya sebagai raja dan juga juru selamat bagi kita. Nah, terus kalimat selanjutnya, ia adil dan jaya. Adil itu artinya dia seimbang ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pilih-pilih, aku cuma mau pilih orang Israel aja untuk diselamatkan. Oh tidak, Tuhan Yesus itu menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Dia.
Nah, jadi Tuhan Yesus itu adil meskipun kita bukan orang Israel, kalau kita percaya kepadanya kita pasti diselamatkan. Dan jaya, artinya apa ya jaya ya? Jaya itu menang, berhasil. Nah, jadi Tuhan Yesus itu berhasil apa enggak? Tujuannya datang ke dunia ini. Berhasil. Berhasil ya. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian ya. Terus Tuhan Yesus juga naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus benar-benar berhasil, berjaya. Nah, terus katakan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya, seperti cerita kita hari ini. Seekor keledai apa? Keledai beban yang muda. Wah, ini benar-benar sama seperti yang terjadi ya pada waktu Tuhan Yesus naik keledai. Jadi keledainya bukan keledai tua ya, tapi keledai muda. Ya, keledai betina. Adik-adik, mari kita hafalkan ayat ini ya. Nah, tunggu. Kita hafalin ayat ini. Kita baca dulu ayatnya. Isi apa? Ini apa alamatnya? Isinya kembali ke alamatnya. Ini ada huruf B-nya ya. Kita tambahin dulu. B. Nah. Oke, 1, 2, 3. Zakaria 9 ayat 9. Lihat, rajamu datang kepadamu, adil dan adil dan mengendarai keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9b. Oke, kita ganti kata mu-nya dengan nama kita masing-masing ya, karena ayat ini bukan cuma buat orang Israel, kan buat kita juga ya. Jadi kalau misalnya namanya Debbie, lihat Raja Debbie datang kepada Debbie. Oke, siap ya. Seperti tadi alamatnya, isinya kembali ke alamatnya. 1, 2, 3. Zakaria 9 ayat 9. Lihat Raja Eri datang kepada Debbie. Lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9b. Oke. Sekarang Kak Eri mau hilangin nih huruf-hurufnya, tulisan-tulisannya ya. Yang mau dihilangin apa dulu nih? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa yang keempat? Yang pertama ya, ingat-ingat. Lihat rajamu datang kepadamu. Ingat gambar mahkota, oke? Kak Eri hilangin ya. 1, 2, 3. Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9b. Oke. Sekarang mana yang mau dihilangin? Kedua. Ia adil dan jaya. Ia adil dan jaya. Oke, Twing. Oke. Bye-bye. 1, 2, 3. Zakaria 9 ayat 9. Lihat, datang kepadamu. Ia lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9b. Oke, kalau Kak Eri hapus dua-duanya, kalian bisa? Bisa. Bisa ya? Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ingat nih gambarnya. Seekor keledai apa? Keledai beban yang muda. Oke? Beban. Keri, hilangin. 1, 2, 3. Zakaria 9 ayat 9. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9. Keledai beban yang muda. Oke. Keri stop share dan Keri pengen lihat siapa yang hafal ayatnya. Abiel, coba Abiel dulu, silakan. Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Oke, Zakaria 9 ayat 9. Iya. Siapa lagi yang mau? Hapus, matiin dulu. Kairi matiin kamera ya, karena nge-freeze. Oke, Meme, silakan Mei. Ya, Dan Jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ia mengendarai keledai beban yang mudah. Oke, seekor keledai beban yang mudah. Zakaria. Keledai beban yang mudah. Zakaria apa, Mei? Zakaria 9 ayat 9b. Iya. Oke, Lionel. Debbie siap-siap ya, Debbie ya. Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Zakaria 9 ayat 9b. Yeay. Mantap. Sekarang Debbie. Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Seekor keledai beban yang mudah. Zakaria apa? Zakaria 9 ayat 9. Puji Tuhan, semuanya udah hafal. Kak Yudit? Kak Yudit sudah hafal? Ayo Dit, coba ya. Oke. Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu telah datang kepadamu, ia adil dan jaya. Terus, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Puji Tuhan, kita semua sudah hafal. Adik-adik ingat selalu ya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang adil, yang jaya, yang lemah lembut. Dialah juru selamat kita. Puji Tuhan, hari ini bersyukur ya adik-adik, kalau sudah tahu ceritanya boleh ceritain ke siapa aja yang ada di sekitar kalian ya. Oke, Kak Eri kembalikan ke Kak Yudit. Terima kasih Kak Yudit dan adik-adik. Oke, adik-adik. Nah, luar biasa ya, hari ini kita mendengarkan khusus cerita firman Tuhan. Adik-adik yang masih ingat, adik-adik bisa mulai cerita ini. Dimulai dari siapa nih? Di rumah dulu. Cerita ke mama, ke papa. Hari ini aku belajar tentang apa? Nah, seperti tadi adik-adik juga udah pintar ya. Bagaimana adik-adik menangkap cerita yang Miss Eri bawain, bahwa ketika kita percaya sama Tuhan dan kita yakin dia adalah raja bagi semua orang, raja segala bangsa. Dan bagaimana kita bisa yakin ya, kalau itu keputusan dari setiap kita nih adik-adik. Adik-adik percaya dengan sepenuh hati bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia adalah raja dan dia menyelamatkan tidak hanya bangsa Israel, tapi semua orang, tidak hanya yang dewasa. Oh, nanti tunggu aku udah dewasa deh, tunggu aku sudah bisa menginjil baru namanya aku selamat. Tapi mulai dari adik-adik pun Tuhan mengasihi dan Tuhan menyelamatkan kita semua. Ya, siapa di sini yang sangat diberkati dengan cerita firman Tuhan hari ini? Boleh angkat jempolnya 2 tangan di tangan-tangannya. Oke. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan tadi permainan juga adik-adik pintar semua bisa mengingat. Nah, kita akan mengakhiri untuk hari ini. Jangan lupa nanti akan diinfokan pastinya di grup. Oleh karena itu adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata. Ada nggak adik-adik? Apa ada yang mau didoakan? Semua sehat?
Ada. Ujian sih belum ada ya. Kata guru aku ujian aku hari Kamis setengah Jumat depan. Oh, masih belum ya. Tapi sehat semua ya adik-adik ya. Iya, sehat. Puji Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan bagi setiap adik-adik yang masih mau hadir saat ini. Bahkan mau lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Kau menaruh hikmat, pengertian kepada mereka. Untuk mereka boleh lengkap dengar. Dan mereka juga mau menjadi saksi-saksi Kristus yang kecil. Dimulai dari rumah, kepada orang tua, bahkan kepada teman-teman. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan pamit itu dan menyatakan betapa luar biasanya Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, karena Engkau adalah Sang Raja Damai yang hidup dan menghidupkan setiap kami, dan kami mau percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk kehidupan mereka, baik Lionel, begitu ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau terus membentuk kami Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Karakter kami juga kuat di dalam pertumbuhan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kedua orang tua mereka dalam segala hal, baik pekerjaan usaha yang dikerjakan. Tutup bungkus setiap mereka juga dengan kuasa darah-Mu, pagari mereka Tuhan, keluar masuk mereka dari rumah mereka. Kiranya malaikat berjaga-jaga, memberikan perlindungan juga kemanapun mereka melangkah. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, bahkan hikmat, marifat, pengetahuan turun atas setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang senantiasa memelihara, menyediakan, mencukupkan, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih buat Miss Eri yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Sampai ketemu ya Sabtu depan. Iya. Dadah. Terima kasih Kak Yudit, Lionel, Meme, Debbie. Terima kasih Kak Eri, terima kasih Kak Yudi. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Berkasih ya. Kita berhitung. 5, 4, 3, 2, 1. Satu.